hal yang saya cermati ya. Yang pertama data inflasi. Kalau data inflasi kelihatannya memang agak sedikit cukup sulit untuk mencapai target 3%, apalagi di atas 3%. Kenapa? Karena memang dari sisi metodologi penghitungan inflasi itu berbeda di tahun 2020, di mana sektor non pangan ya atau non food itu kontribusinya besar dalam penghitungan bobot inflasi ya, sekitar 68% bobot untuk sektor non pangan. Nah, sedangkan sektor non pangan ini yang paling terpukul oleh COVID-19, seperti contohnya hotel, restoran, tempat-tempat pariwisata, mal, itu kan yang paling terpukul ya, sedangkan kontribusi terhadap inflasinya besar. Sedangkan kita tahu harga komoditas dunia yang sudah mengalami kenaikan seperti CPO, terus juga kemudian harga minyak, kemudian harga emas, itu sudah naik kencang, tapi sayangnya kontribusi dari barang makanan ini maupun tradable items ini apa namanya, kontribusinya kecil dari penghitungan inflasi. Nah, itu yang menyebabkan data inflasi kita itu sedikit bias dengan data-data harga komoditas yang terus mengalami kenaikan. Jadi saya rasa memang agak cukup berat, karena memang secara teknikal komponen dari harga-harga barang yang naik itu, bobotnya kecil dalam penghitungan inflasi kita, sehingga inflasi kemungkinan akan terus terdata, rendah ya, artinya kemungkinan besar bisa jadi di bawah 3%, walaupun saya masih yakin inflasi bisa menyentuh 3% ketika ekonomi mulai membaik, ketika ekonomi sudah dibuka lagi, PPM micro restrictions ini di-lift oleh pemerintah, dibuka oleh pemerintah. Nah, mungkin baru itu inflasi kita akan, mulai naik di semester kedua 2021. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, saya rasa pertumbuhan ekonomi kita agak cukup sulit ke 5% ya, mungkin prediksi saya hanya sekitar 3,8%. Kenapa? Karena balik lagi, sektor-sektor jasa yang menyumbang 60% dari GDP Indonesia itu masih belum tumbuh, kelihatan dari data inflasi ya. Itu belum tumbuh karena balik lagi masih ada coronavirus ya, ada COVID dan juga ada kekhawatiran strain baru virus corona yang menyebabkan kemungkinan mobilitas masyarakat belum akan leluasa, apalagi tidak ada mudik tahun ini. Terus juga kita lihat tahun ini yang harusnya jadi peak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua juga kelihatannya sentimennya negatif dari tunjangan PNS yang tidak full ya, tidak dibayar secara full, hanya gaji pokok, itu juga kemungkinan akan membatasi pertumbuhan ekonomi kita ya. Jadi kelihatannya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua tidak akan setinggi proyeksi pemerintah 7%, tapi mungkin hanya sekitar 5-6%, sehingga itu kemungkinan secara total di tahun 2021 ekonomi kita akan hanya di bawah 5% ya, mungkin tumbuhnya 3,8-4% sampai akhir tahun 2021. Baik, 3,8% untuk pertumbuhan PDB secara full year dan juga 5% ya kalau menurut Anda di kuartal kedua. Untuk kuartal pertama ini, Mas Ahmad, yang juga akan menandakan apakah negara kita akan keluar dari jurang resesi atau belum, seperti apa Anda melihatnya? Saya masih lihat kontraksi terjadi di kuartal pertama ya, proyeksi saya sekitar 0,8%, sampai 1% ya. Dilihat dari data leading indicator pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan kredit perbankan, ya sampai Maret itu masih minus 4% pertumbuhan kredit. Terus juga kita lihat juga penjualan retail masih minus ya, masih double digit minusnya sampai dengan kemungkinan sampai dengan bulan Maret. Dua data ini mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita, GDP kita masih akan terkontraksi di kuartal pertama 2021. Jadi kuncinya adalah mendorong pertumbuhan kredit. Selama pertumbuhan kredit belum tumbuh positif, saya rasa agak cukup sulit bagi ekonomi kita dikatakan tumbuh positif ya. Untuk kuartal kedua, saya yakin pertumbuhan kredit kita mungkin bisa tumbuh positif year on year basis. Mungkin disebabkan karena low basis ya, karena kontraksi yang cukup dalam di kuartal kedua tahun lalu ya, sehingga secara teknikal aja ini secara teknikal ekonomi kita akan tumbuh kencang di kuartal kedua karena low basis. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.